Selamat siang Pak Dimas. Selamat siang Pak Hamdani, silakan duduk Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ini saya dari Media Patriot, ingin betul. wawancara Pak Dimas nih. Ini kebetulan lagi syuting di sinetron apa nih Pak? Putri untuk Pangeran Pak. Ditayangkan di? Ditayangkan di RCTI jam 18 ya Pak. Gitu. Itu nanti silakan kalau Bapak ingin menyaksikan. Pukul 18 ya Pak ya? Ya, pukul 18 ya. Nih, Pak, banyak sekali orang yang masuk ke redaksi. Itu Pak Dimas ini sebenarnya polisi beneran enggak sih? Saya katanya bukan lihat 100-200 kali dari zaman dulu tuh ada Pak Dimas. Itu gimana Pak? Sebenarnya seperti apa Pak? Jadi begini ya Pak Daniel, memang sebenarnya background saya ini adalah bukan dari kepolisian, tetapi saya ini suka dengan peran polisi, dan kebetulan saya pun sekarang kemarinnya itu adalah pembina Pramuka Bayangkara yang ada di Jakarta Barat, jadi hubungannya dengan kepolisian. Nah, kebetulan status saya ini kemarin itu adalah seorang guru. Jadi saya guru ini mulai tahun 81 itu saya sudah menjadi guru Pak. Guru SD, SMP, SMA? Guru SMP, guru SMA, dan terakhir saya 2017 itu sebagai guru SMK. Nah, kemudian saya berhentilah, saya tekunin dunia film seutuhnya. Waduh, pantesan orang itu beneran Pak atau slogan aja ada yang mengatakan katanya di mana siapapun siapapun sinetronnya Pak Dimas politronnya itu emang slogan dari orang-orang apa memang pernah ada iklan itu Pak atau gimana Pak? Jadi mulainya begini, jadi orang-orang yang menonton itu karena mungkin dia ada rasa senang, ada rasa suka ataupun tidak senang atau rasa bosan karena yang muncul kok ini polisinya lagi, kok ini lagi polisinya, ini lagi polisinya. Nonton TVRI dia, nonton RCTI dia, Antv dia, SCTV dia. Ya alhamdulillah, namanya kita ini kan pemain harian Pak Daniel. Jadi pemain harian itu ya tergantung kita di calling di mana. Yang penting ada jasanya ya kita ambil. Waduh, kalau gitu bukan hanya 1-2 film lah tuh Pak judulnya. Alhamdulillah. Maaf, bukan rasa ingin menyombongkan diri. Kalau untuk judul sinetron kali mungkin udah ribuan. Ya Allah. Sedangkan kalau layar lebar aja sekarang saya udah judul ke-33. Kemudian semalam juga saya baru judul Halo Hantu. Halo Ghost ini kayaknya. Itu film apa sinetron? Film layar lebar. Dan masih banyak juga, ada film Dedol juga saya belum selesai, kemudian film Silent juga saya belum selesai karena kasus pandemi ini padanya. Pak, kalau di tayangan televisi Bapak namanya berperan sebagai Pak Bambang. Tapi orang-orang mungkin udah taunya Pak Dimas aja. Jadi itu Bambang itu apa nama Bapak Pak? Bambang Dimas atau apa atau gimana? Nah, sebenarnya bukan. Jadi Pak Daniel hari ini kebetulan di skenario itu tokoh yang ada di sini adalah polisi, sebagai komandan ini adalah bernama Bambang. Maka saya tadi konsultasi gimana nih, tetap nama Dimas apa nama Bambang? Udah Pak, pakai nama Bambang aja. Nama Pak Dimas itu sudah dikenal orang katanya. Tapi sekarang kita bermain tokoh yang diperankan polisi yang ada di sini Bambang. Namanya Bambang tapi orangnya Dimas. Pak, kenapa Pak? Ada pertanyaan dari netizen ya Pak. Itu kenapa kok polisi sinetron pakaiannya mirip banget dengan polisi? Apa memang karena menjaga nama baik atau gimana harus mirip ya Pak ya? Jadi nggak bacaannya polisi sinetron atau apa logonya gitu? Ya memang harus seperti itu, makanya jadi Pak Daniel ya. Kita ini kan adalah miniaturnya dari kepolisian. Jadi dari institusi-institusi kepolisian, makanya saya minta kepada teman-teman yang ada itu yang sebagai anggota Poltron atau polisi sinetron, ya, itu bawakanlah. Nah, silakan. Ya, dilanjut Pak. Ya, Pak. siap. Lagi syuting. Maaf Pak Daniel, ini ada telepon yang masuk, jadi dia harus menjawab dulu. Saya ulangi bahwa memang kita ini adalah miniaturnya dari kepolisian, yang artinya apa yang kita pakai ini adalah seragam benar-benar memang kepolisian. Jadi mau nggak mau kita pun membawakannya
harus sesuai dengan institusi-institusi ataupun dengan prosedur-prosedur yang ada di kepolisian gitu loh Pak Daniel. Pak, saya sering bertemu Bapak atau Bapak bisa malahan kalau sutradara juga ada sebagian yang konsultasi tentang kepolisian dari Bapak. Kok Bapak istilahnya tahu persis sih Pak tentang prosedur terus standar operasionalnya. Emang apa Bapak bertanya ke polisi langsung apa memang mempelajari atau gimana Pak? Alhamdulillah, jadi saya rekan-rekan polisi itu adalah sebagai mitra saya atau teman saya untuk saya mencari sumber. Kenapa saya sadari sendiri bahwa saya ini bergerak di institusi kepolisian di dalam film, maka saya harus tahu prosedur-prosedur, protap-protap yang digunakan dari kepolisian tersebut. Sehingga nantinya saya bergerak di lapangan tidak terjadi singgungan ataupun bentur-benturan yang mengakibatkan jeleknya satu institusi gitu loh Pak Daniel. Oh gitu Pak. Iya. Terus kalau ada dari kepolisiannya sendiri Pak misalnya protes, kok itu ada yang pakaiannya asal aja Pak, salah, terbalik seperti ini monogram atau apa. Nah itu Bapak ada upaya nggak Pak supaya ngingetin ke teman-teman Iya, Pak? jadi saya begini Pak Daniel. Kalau orang yang satu tim sama saya selalu sebelum kita masuk ke set, itu saya periksa dulu. Saya periksa bagaimana atribut-atributnya, mana yang kurang, dan saya akan selalu ingatkan, termasuk rambut. Saya ingatkan, oh polisi rambutnya gini, termasuk kumis, ya itu. Tetap akan saya ingatkan pada mereka, jangan sampai itu terjadi singgungan-singgungan dan suatu hal yang negatif nantinya di kepolisian. Sekalian Pak, Nah, saya iya. mau minta ilmu yang lainnya Pak. Seandainya memakai topi itu Pak, itu topi itu batasannya boleh nggak Pak di ruangan memakai topi atau hanya di lapangan atau seperti apa biar jelas gitu. Jadi begini, ini kan topi ini kan adalah pakaian. Pakaian pun kita harus bisa menyesuaikan di mana kita berada. Topi ini kan sebenarnya berada di lapangan, itu topi lapangan. Ini adalah topi perwira. Ini adalah perwira pertama, warnanya kuning. Kalau yang bintara itu adalah silver. Kalau yang nantinya dia ke perwira menengah hanya bedanya ada padi. Kalau dia nanti perwira tinggi ada padi dan kapas. Dan ini tanda-tandanya yang ada. Kemudian untuk pemakaian topi di ruangan secara logika aja. Logika sih ya. Masa kita dalam ruangan kita sendiri pakai topi sendiri. Dipakai topi, mata kita bocor. Kita masuk ke rumah sakit, misalnya kita ke dalam ruangan pasien, kita tetap pakai topi. Atau kita masuk ke rumah orang, misalnya dalam etika yang harus kita bawa. Jadi sebenarnya topi ini adalah memang khusus untuk berada di lapangan. Tujuan topi kan dan untuk menahan dari panas kan, panas atau hujan. Nah itu yang ada, jadi mungkin saya pun salah untuk menjelaskan itu, tapi kita cobalah belajar secara logika tentang bagaimana penggunaan topi tersebut. Topi di kepolisian yang saya tahu sih ada, ini namanya field cap, ada yang pet dan ada yang baret. Ada beberapa macam lah topi polisi yang sekarang digunakan. Maaf Pak Dimas. Siap. Ini dari kru katanya Bapak mau syuting lagi. Jadi tapi Bapak bersedia ya nanti kalau dari Media Patriot ingin mewawancara lagi Pak, karena mungkin akan berkelanjutan terus Pak mewawancari Bapak tentang di perfilman terutama. Jadi bukan di polisi sinetron aja nih Pak. Oke siap Pak Dane, saya akan meluangkan waktu saya dengan senang hati. Kalau itu memang diminta, saya akan memberikan. Karena saya punya prinsip, ilmu itu semakin saya berikan sama orang, bukan berkurang ilmu saya, tetapi akan semakin bertambah. Pak, sebelumnya Ya. nama akun Bapak di YouTube-nya apa Pak? Nama akun saya itu adalah Dimas Polisi. Oh gitu. Ya, siap. Berarti nanti teman-teman mungkin yang ini silahkan Pak menganjurkan supaya buat subscribe ke ininya akun Bapak Akun Pak. saya. Terima kasih sekali kalau teman-teman punya keinginan untuk subscribe-nya. Ya. Ada juga nanti Bapak kan masuk di ini Pak dari Media Patriot. Oke siap. Subscribe supaya subscribe Media Patriot juga. Siap. Oke. Makasih Pak Dimas. Sama-sama.